Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bisa bertemu melalui forum online ini untuk berbagi cerita, berbagi gagasan, berbagi pengalaman, khususnya terkait dengan budidaya penghumuan ternak domba. Nah, kami dan saya ini atas nama di samping juga Fakultas Peternakan UGM, tetapi juga Ketua Himpunan Kerukunan Tani Dewan Pimpinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sengaja menyelenggarakan acara ini untuk kita bisa berbagi pengalaman, termasuk juga memperkuat jejaring. Bagi jejaring yang belum kuat bisa diperkuat melalui forum ini. Bagi yang belum kenal bisa saling berkenalan. Bagi yang sudah jalan bisa memperkuat perjalanan usahanya. Bagi yang baru akan mulai bisa belajar dari awal. Kebetulan salah satu narasumber kita ini, ya memang ini sebenarnya satu-satu narasumber, Mas Lukman. Mas Lukman ini sarjana peternakan UGM, lulus beberapa tahun yang lampau. Akan tetapi beliau melakukan fokus usaha ternak domba, juga termasuk Idul Kurban. Ini juga mahasiswa saya dulu ini. Mas Lukman, terima kasih Mas Lukman. Sama-sama. Berkenan berbagi cerita ya. Ya, boleh. Nah, saya tadi tak menganu aja, ngegongi aja. Sekarang yang maju itu muridnya, jadi dosennya itu cukup Tuturi Handayani. Karena ilmunya sudah banyak, pengalaman bisnisnya juga sudah cukup komprehensif, sehingga bagi Bapak sekalian, bagi pemula atau baru memulai atau belum pernah memulai, akan memulai atau sudah pengalaman pun juga bisa untuk kita berbagi pengalaman. Nah, sebaiknya memang acara ini nanti kita akan berbanyak diskusi, ya, karena ceramah-ceramah terus itu nanti juga ini bisa lihat videonya atau apa. Tadi sudah diawali lihat video sepintas Mas Lukman, ya Mas Lukman ini dombanya kelihatan saya lupa berapa ribu itu ya dombanya itu. Kita ada 3.000-an ekor lah kira-kira ya. Mungkin lebih itu yang di kandangnya sendiri ya, kandang mitra saya kira juga banyak lagi. Nah, kita nanti akan sampai jam katakanlah 4:30 atau jam 5 kurang begitu, nanti kita akhiri. Tapi saya akan mengantarkan Bapak Ibu sekalian, ya, saya mohon maaf tidak hafal semua pesertanya dari mana saja, apa saja background-nya. Tapi kalau melihat background-nya ini dari usia ini yang cukup menarik adalah yang kurang dari 20 tahun, ya, yang usianya kurang dari 20 tahun, karena yang daftar itu kalau tidak salah untuk ikut ini itu ada 100 yang daftar ya. Ada 100 mana tadi? 116 ya. Ya, Bro. Yang daftar itu ada 116, artinya berminat. Masalah dia hadir atau enggak hadir, atau karena mungkin pas lupa, atau mungkin malah enggak dapat link Zoom-nya, Mas Anom. Sudah dikasih link Zoom-nya belum untuk buka itu. Ampun, Prof. Sudah saya ya? follow up juga di Telegram. Oke. Jadi dari 116 yang mendaftar dan menjawab pertanyaan dari si usia, yang menarik adalah di atas usia 50 tahun itu 13%. Usia di bawah 20 tahun sedikit persen, yang sedikit. Tapi rata-rata ya, rata-rata itu 25 sampai 30%, ada 3 kelompok umur. Umur 21 sampai 30 tahun, 30 sampai 50 tahun. Ya, itu ada 3 golongan umur ini, rata-rata 30%. Artinya ini cukup menggembirakan, ada generasi muda ya yang di atas usia 50. Kalau saya pikirkan untuk peternak ya. Kalau seandainya para kawula muda ini yang usianya di bawah 40 tahun atau yang mungkin di bawah 50 tahun, bukan berarti yang di atas 50 tahun tidak boleh beternak. Ya enggak juga nih. Tapi ada tren yang menarik sehingga golongan muda itu kelihatannya haus akan pengetahuan dan juga akan jejaring supaya dapat mitra yang tepat dan bisa dipercaya. Saya kira memang salah satu kunci dari usaha itu salah satunya memang harus menemukan mitra terpercaya. Kita pun juga harus bisa dipercaya. Ya, kalau nggak saling percaya, ya nanti akan ada kesulitan. Komitmen itu penting ya.
Karena salah satu kunci usaha itu ya sebelum kita berusaha di aspek bisnis apa saja, jenis usaha apa saja, yang pertama itu menjadi orang yang bisa dipercaya. Itu prasyarat pertama. Kemudian prasyarat kedua harus paham. Ya, kalau kita tidak paham karakter bisnis yang akan kita geluti, ya itu akan persoalan. Ya, misalnya mau berternak domba, mau menggemukkan domba, tapi nggak paham domba yang jenis apa yang mau dipelihara, umurnya berapa, kandangnya kayak apa, tipenya seperti apa, pakannya bagaimana, berapa jumlahnya, berapa kali sehari, jenisnya apa saja, ya. Kemudian kalau gejala-gejala mau sakit seperti apa, dipotong berapa, pada bobot berapa, harganya berapa, supaya untung masih banyak lagi pertanyaan. Nah, prinsipnya adalah kita harus punya ilmunya. Nah, dalam kepentingan itulah, untuk kepentingan itulah siang hari ini kami sengaja menyelenggarakan acara untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan waktu yang pendek ini, saya kira tidak sekali ini, nanti kita adakan lagi serial yang lainnya. Nanti topiknya apa begitu, kalau banyak pertanyaan. Jadi Mas Lukman di video YouTube-nya setahun yang lalu juga menyampaikan, boleh untuk saling belajar itu. Belajar ke saya juga boleh, ya. Jadi saya itu tidak hanya dosennya para mahasiswa, tapi bisa juga menjadi gurunya para peternak. Bapak sekalian kalau ingin berternak, kemudian bertanya tentang ini itu, saya pun juga siap membantu untuk membantu Bapak sekalian, saudara-saudara yang bersemangat. Meskipun tidak jaminan juga apa yang saya sampaikan itu nanti pasti jos, paling bagus, paling ini ya belum tentu juga, karena banyak faktor. Ya, sehingga faktor yang pertama tadi diri kita bisa dipercaya, kemudian yang kedua kita menguasai ilmunya, yang ketiga kita harus punya jejaring. Punya ilmu tapi kalau nggak punya jejaring, jejaring itu persahabatan, perkawanan. Nanti ya jual ternak mungkin kemurahan, atau kalau mahal mungkin membayarnya lama atau lambat, atau mungkin malah nggak terbayar misalnya. Nah, itu juga menjadi persoalan. Tapi itu bukan berarti terus patah semangat ya, enggak. Memang itu pentingnya berjejaring ya. Berjejaring itu di samping untuk mendapatkan suplai inputnya, entah itu bakalannya, bibitnya, pakannya, bibit pakan misalnya, entah kalau jual kemana, kepada siapa ya, itu juga menjadi faktor penting. Nah, 3 hal itulah yang saya kira, jadi kalau dibagi menjadi 2, pengetahuan teknis sama non teknis. Kalau non teknis itu tergantung kita semua. Nah, saya tidak ingin berlama-lama, nanti saya berikan kesempatan saja, ini murid saya sendiri, Mas Lukman ini, mahasiswa masih muda ini ya, karena Mas Lukman itu angkatan tahun berapa ya? 2000 berapa? 2009, Bro. Angkatan 2009 berarti lulus 2014 ya, 2013. 2016. Ternyata kerasan di fakultas ya. Karena banyak mencari pengalaman berwirausaha sambil kuliah jualan hewan kurban, karena saya tahu persis ya, sering mengajukan surat ke fakultas untuk bisa jualan hewan kurban di kandang peternakan atau di pinggir-pinggir pagar fakultas peternakan. Itu Mas Lukman dan timnya itu. Nah, setelah lulus karena punya jaringan, punya segala sesuatunya, kelihatannya melanjutkan usahanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya berikan kesempatan Mas Lukman untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman. Nanti kalau hal yang lain nanti perlu ada pertanyaan dan sebagainya, silakan dicatat di chat atau mungkin lesan, ya, nanti akan kami beri kesempatan. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian, selamat menikmati dan selamat belajar. Ya, saya persilakan Mas Lukman untuk menyampaikan pengalamannya. Silakan Mas Lukman.